Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini mempunyai kemungkinan membuat orang salah sangka. Bukan hanya di kalangan umat, tapi juga di kalangan para religius, yakni para biarawati. Ucapan Yesus yang terakhir ini memang sedikit ambigu. Ambigu artinya mempunyai arti yang mendua. Dikatakan Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari darinya. Maria dikatakan di situ duduk mendengarkan Yesus berbicara. Marta sibuk melayani, bolak-balik di dapur, potong bawang, potong sayur, siapkan minyak, menggoreng, merebus, masak nasi. Tidak ada nasi waktu itu di sana. Menyiapkan makanan utama, roti atau kentang. Maria duduk dekat kaki Yesus, mendengar Yesus berbicara, mengajar. Dan Yesus mengatakan Maria memilih bagian yang terbaik. Kalau bagian Maria terbaik berarti yang dipilih Marta kurang baik dong. Nah, kalimat ini sering menimbulkan salah sangka di kalangan kita yang mengatakan berdoa lebih baik daripada bekerja. Berdoa lebih baik daripada melakukan hal-hal yang baik. Dan di kalangan biarawati ada yang mengatakan mereka yang hidup bertapa yang 24 jam, yang berdoa di biara seperti Klaris atau Karmelites atau Benediktin atau katakanlah kelompok-kelompok pertapaan lain yang hanya berdoa kerjanya lebih baik daripada kami-kami ini yang atau tarekat-tarekat odol-odolan yang kerja aktif, kontemplatif lebih baik daripada tarekat aktif. Dan itu sering muncul dari kalimat ini. Orang mendasarkan pada kalimat ini. Tapi benarkah Yesus mengatakan berdoa lebih baik daripada bekerja, melakukan perbuatan baik, melayani perbuatan baik? Bukan itu maksud Tuhan. Bukan itu maksud Tuhan. Bacaan hari ini harus dibaca dengan bacaan hari Minggu sebelumnya. Satu kesatuan, jangan dipisahkan. Minggu lalu kita bicara tentang, ada yang masih ingat? Injil Lukas. Ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus bertanya perintah apa yang paling utama. Dan jawab Yesus, apa yang paling utama? Oke, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap tenagamu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus langsung membuat siapakah sesama. Dan Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang Israel, orang Yahudi, yang artinya secara sosiologis musuh orang Samaria sebenarnya, tapi dia menolong musuhnya yang jatuh di tangan perampok dengan segala yang baik, merawatnya, mengangkatnya, membawanya ke penginapan, membasuh luka-lukanya, membayar juga pengobatannya. Dan inilah sesama. Dengan kata lain, untuk mengabdi Tuhan, untuk menjadi seorang pengikut Tuhan yang baik, tidak bisa dipisahkan perbuatan baik, melayani sesama manusia, satu pihak aktif, dan hari ini sisi lain, yakni mendengarkan suara Tuhan. Jadi
dua bacaan yang harus dibaca dalam satu nafas. Sama dengan mata uang kita, uang logam. Hanya berlaku sah kalau ada gambarnya dan ada angkanya. Tanpa salah satu baik, maka mata uang itu tidak sah untuk alat pembayaran. Jadi untuk menjadi pengikut Tuhan, untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menjadi orang Kristen, kita diminta untuk melayani sesama kita, membantu mereka, berbuat baik, aktif, dan sambil mendengarkan apa kata Tuhan, apa sabda Tuhan. Seperti Maria yang duduk mendengarkan kaki, di bawah kaki Yesus, mendengarkan Tuhan berbicara. Maka lengkaplah hidup kita. Jadi Yesus tidak memaksudkan bahwa hidup doa lebih baik daripada berbuat baik, atau berbuat baik kurang baik dibandingkan dengan orang yang berdoa. Dua-duanya harus ada. Tanpa salah satu, hidup kita timpang. Berdoa saja, ada kebakaran di pinggir rumah, nggak apa-apa, saya berdoa untuk Tuhan supaya apinya cepat padam. Doamu tidak menyelamatkan apinya untuk padam. Ambil air dan siram api tersebut. Tetapi hanya bekerja, hanya melayani tanpa doa, terjadilah seperti yang ada pada Marta. Yesus menasihati Marta bukan karena Marta berbuat baik. Yesus menegur Marta bukan karena Marta melayani dia, memasak seperti Abraham melayani tamu-tamunya yang datang dari jauh, Allah sendiri dengan malaikatnya. Dan karena pelayanan itu justru Abraham mendapatkan rahmat, yakni Sarah istrinya akan mengandung dan melahirkan Ishak. Marta tidak disalahkan karena melayani Yesus, malah justru harus seperti yang dimaksud oleh Yesus dalam bacaan minggu lalu. Kita harus melayani sesama kita yang dalam keadaan susah, yang memerlukan bantuan dari kita. Marta dinasihati karena ia terganggu. Ia merasa terganggu melihat Maria mendengarkan Yesus tidak menolong dia. Saya kerja keras, saudariku tidak bekerja. Saya melayanimu, saudariku enak-enak saja. Marta ditegur bukan karena pelayanannya, Marta ditegur karena ia membanding-bandingkan perbuatan baiknya dengan sikap orang lain. Saya telah berbuat begitu banyak, tetanggaku tidak buat apa-apa. Kenapa saya tidak diperlakukan istimewa oleh pastor paroki? Saya telah melayani Tuhan saya dengan baik, sementara rekan kerjaku hanya standar-standar saja. Kenapa gaji saya tidak lebih tinggi daripada gaji dia? Kita hidup kadang-kadang jatuh dalam perbandingan karena kita merasa berbuat lebih baik, lebih rajin, lebih setia, dan berhak menuntut lebih untuk saya. Dan ketika harapan kita tidak terpenuhi, kita kecewa, kita marah, kita jengkel. Itu yang terjadi dengan Marta. Jadi ia melayani Tuhan baik, bagus sekali. Tetapi ia merasa tidak mendapatkan balasan seperti yang diharapkannya karena ia telah berbuat lebih baik, berbuat lebih banyak. Jadi kebaikan yang datang dari orang yang melakukan sesuatu dengan harapan mendapatkan balasan yang sesuai dengan keinginannya.
Disitulah Marta keliru. Yesus mengatakan, Marta, kalau engkau ingin berbuat baik, lakukanlah itu dengan tulus karena engkau melayani Tuhan. Seperti Maria mendengarkan sabda Tuhan, melayani aku dengan perhatiannya. Dengan kata lain, pelayanan kita, perbuatan baik yang kita kerjakan, pertolongan yang kita buat, entah dalam bidang apapun, harus dibawa dalam suasana doa. Saya sedang melayani Tuhan. Saya sedang berbicara dengan Tuhan. Saya sedang menghibur Tuhan. Saya sedang membantu Tuhan. Dan kalau itu kita jalankan dengan kesadaran dalam doa, kita tidak akan jatuh dalam situasi seperti Marta. Karena Marta membuat sesuatu lebih pada kepentingan diri sendiri, mencari tanda petik pujian dan dukungan untuk dirinya, kehormatan untuk dirinya, tepuk tangan untuk dirinya. Dan ketika itu tidak didapat, jadi pelayanan, perbuatan baik yang kita buat bukan untuk Tuhan sebenarnya, tapi untuk saya, untuk aku, atas nama Tuhan. Dan itulah saudara-saudara terkasih, Tuhan dalam 2 minggu ini mengingatkan kita, kalau ingin menjadi muridku, kalau ingin sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, berbuatlah baik kepada orang lain dan berdoalah. Lakukan perbuatan baik itu dalam suasana doa. Paulus ke-6 pernah ditanya oleh seorang imam ketika mereka dalam pertemuan umum. Imam paroki ini sudah kata kerja sangat berat, sampai capek, letih, tidak menemukan kegembiraan, sedih, banyak bebannya, sering dimarahi umat lagi. Bagaimana Bapak Paus? Saya sudah kehilangan semangat, walaupun saya telah berbuat begitu banyak pelayanan di paroki saya. Saya seperti tidak menemukan kebahagiaan saya, gembiraan. Paus ke-6 hanya mengatakan, doakanlah pelayananmu. Doakanlah pelayananmu. Sering kita berbuat sesuatu yang baik tanpa doa di belakang. Hanya demi perbuatan baik. Kita jatuh dalam aktivisme. Ini programnya panjang, perbuatannya baik, pelayanannya baik, tetapi tidak dalam suasana doa, tidak dalam membawanya dalam memuliaan bersama untuk Allah. Akhirnya jatuh dalam keletihan, kehausan, kemarahan, kejengkelan. Doakanlah pelayananmu, doakanlah pekerjaanmu, doakanlah hidupmu. Orang tua kadang-kadang juga jengkel dengan anak-anak lah, namanya anak-anak juga kan itu, atau saudara-saudari jengkel dengan teman-temannya. Kita telah berusaha berbuat baik, kita telah berusaha bekerja keras, yang lain tidak peduli, yang lain tidak bertanggung jawab. Doakanlah pelayananmu, doakanlah hidup. Dan kalau kita sungguh membawanya dalam doa, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, kita akan lakukan dengan sukacita, dengan tulus, tidak membanding-bandingkan. Saya telah berbuat ini, dia hanya berbuat ini. Kenapa dia? Pahit akhirnya hidup kita. Kita tidak menikmati lagi pelayanan kita
kita tidak menikmati hidup kita lagi. Kita hanya marah, kecewa, jengkel. Akhirnya apa yang kita buat pun sia-sia. Tidak berguna untuk Tuhan, tidak berguna untuk kita. Setiap hari kita bisa menyertai semua pelayanan kita di dalam doa. Hal-hal kecil bisa kita mulai dengan doa. Setiap saat kita bisa menemukan kesempatan untuk menyampaikan pekerjaan pelayanan kita dalam doa. Kalau saya naik sepeda motor, kalau saya naik mobil keluar, begitu starter hidup, saya mulai dengan dalam hati tentunya kan, aku percaya. Dan sepanjang perjalanan rosario. Yaitu dengan tenang, sadar tidak sadar membuat pelayanan perjalanan saya pun jadi lebih tenang. Tidak akan gampang marah kalau tiba-tiba ada mobil menyerempet, atau menyerempet janganlah, memotong jalan kita, atau ada orang yang tiba-tiba berhenti di depan tanpa memberi aba-aba, atau yang sen kiri belok kanan itu. Itu menyertai juga perjalanan saya dengan lebih baik, konsentrasi lebih penuh, dan tidak gampang emosi kalau ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi pada diri saya. Jadi kita ini bisa, kalau sungguh mencoba untuk menghidupi pelayanan pekerjaan kita dalam doa, kita akan lebih terfokus, lebih tenang, lebih sabar, lebih menikmati hidup kita, lebih bersyukur, dan lebih bersukacita. Jadi saudari-saudara terkasih, tidak heran bahwa Paus Fransiskus mengatakan kepada orang-orang Kristen, pada kita semua, kalau kalian ingin menjadi kudus, tidak perlu mencari hal-hal istimewa. Jalankan saja hidup kalian sehari-hari, lakukan kewajiban dan tugas kalian sehari-hari dengan sukacita dan dalam doa kepada Tuhan. Itu sudah jalan yang terbaik yang bisa diberikan Tuhan kepada kita masing-masing untuk menjadi sempurna dan kudus, untuk menjadi seperti murid Tuhan, untuk tidak jatuh dalam kejengkelan dan perbandingan dan kemarahan. Yang paling penting justru untuk mampu hidup sebagai murid Kristus dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Amin.